Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewarganegaraan eh, dengan anggota kelompok saya Fadil Fadlur Rahman dengan NIM 1603204030. Kemudian ada Sultan Auliasyah dengan NIM 1603204211. Lalu ada Tina Rusdiana Hanifah dengan NIM 1603204103. Next. Ini kelompok kita mempresentasikan menjaga diri kita agar terhindar dari COVID-19. Judul ini diambil agar dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang COVID-19. Coronavirus Diseases 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan kasus pneumonia baru yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei dalam waktu 1 bulan. Penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam waktu beberapa bulan sudah menyebar ke seluruh dunia. Coronavirus Diseases 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Berikutnya tanda penularan COVID-19 yaitu antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Transisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan sekresi saluran pernapasan atau droplet saluran napas yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau menyanyi. Penularan COVID-19 dapat terjadi di mana saja, terutama tempat yang terdapat banyak orang berinteraksi sosial, seperti di tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata, juga lingkungan sekolah yang banyak terdapat anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok berisiko tinggi atau rentan terserang penyakit. Bagaimana cara mengatasi COVID-19? Cara terbaik untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit ini adalah dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemutusan rantai penularan bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. WHO memberikan petunjuk untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dengan benar, dan memakai masker dengan benar. Menjadi hal yang harus dilakukan sebagai wujud tindakan pencegahan dini dari penyebaran virus COVID-19. Analisa COVID-19. Analisa pada COVID-19 ini yaitu adanya pengambilan suatu data yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. Kemudian adanya suatu penyelenggaraan pencegahan penyebaran virus ini, serta penanganan pada suatu riwayat kasus ini yang terpapar kemudian kematian oleh penyebab COVID-19 dan data penyembuhan pada kasus ini. Pada analisa ini, kami menggunakan teori yang bersangkutan dengan judul COVID-19 ini, dengan menganalisa setiap kejadian berhubungan dengan virus ini. Next. Kesimpulan, pada analisa
yang kami buat yaitu mengaplikasikan suatu hal dengan bagaimana cara pencegahan pada kasus COVID-19 ini dalam kehidupan sehari-hari serta COVID-19 ini, yaitu virus yang merusak sistem pernafasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksi hingga kematian. Kemudian dibutuhkan persiapan sistem imun atau metabolisme tubuh dan dapat meningkatkan imun tubuh dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bersehat dan bergizi. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini dapat membantu rekan-rekan dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.